Ganjaris optimis. Halo teman-teman, kembali lagi sama gua Ferlin dan saat ini kalian ada di Ganjaris TV. Dan tentunya bersama gua di Generasi Penerus. Nah, bersama-sama dengan gua saat ini ada salah satu anak muda yang punya jiwa dan spirit yang luar biasa. Tentunya nggak perlu lama lagi gua perkenalkan, dia adalah Bro Farid. Halo, Bro Farid. Halo. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah, Bro Farid ini adalah Ketua Umum Ganjaris Muda Indonesia. Iya. Biasa kita sebut Garuda ya. Garuda. Luar biasa. Tadi perjalanan ke sini macet atau bagaimana kira-kira? Biasa jam pulang kantor sih hari Jumat. Oh, oke. Makasih loh Bro udah mau mampir ke sini ya. Ya. Oke, nggak pakai lama-lama, gue pengen langsung nanya nih sama Bro Farid nih, karena kita ada di program Generasi Penerus. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang ingin gue sampaikan ke lo dan gue pengen tahu perspektif Bro Farid terkait beberapa pertanyaan nanti. Oke, yang pertama, ini udah menjelang Pilpres atau Pemilu 2024. Oh iya. Ini hiruk pikuknya udah berasa. Iya. Tanggapannya Bro Farid, monggo. Kalau gue sih melihatnya gimana ya, hiruk pikuk kan banyak macam-macamnya. Iya. Hiruk pikuk awal-awal tuh waktu penundaan pemilu, Wow. yang isunya digulirkan oleh Muhaimin Iskandar Ya, gitu ya. kan. Walaupun kemudian reda dengan sendirinya, Iya, karena iya. mereka sadar diri secara kekuatan politik tidak Iya, mampu. iya. Terus ada lagi apa, hiruk pikuk yang biasa dibuat oleh partai-partai politik dalam bermanuver nih. Oke. Gitu. Ya mudah-mudahan sih kita para pemuda tuh berharap elit-elit politik tuh punya kesadaran yang tinggi. Oke. Kalau persatuan negara kita itu lebih utama dibanding kelompok-kelompok yang bermain di manuver-manuver politik. Betul banget, gue setuju. Menarik nih yang udah diungkapkan oleh Bro Farid. Utamanya terhadap anak muda. Tadi juga menyinggung soal beberapa partai. Kita melihat nih belakangan banyak partai atau parpol yang mulai coba menjual atau membranding si partainya seolah mereka ini adalah partai anak muda. Oh iya. Boleh dong, kira-kira tanggapannya gimana nih Bro Farid ini? Coba tuh pengen tahu kan. Jadi gini ya guys, anak muda ini dalam tanda kutip pemilih Iya. yang masuk milenial, Gen Z Iya. itu ada di angka sekitar 50-60% lah. Betul. Kalau partai politik itu hitung-hitungan kasarnya bisa ambil 5% aja Ya. dari market yang namanya pemilih pemuda. Pemilih pemula, itu untuk satu dapil aja sudah cukup satu kursi, Pak. Gitu. Oh, oke. 5% aja. Oke. Makanya banyak partai-partai politik yang membranding dirinya anak-anak muda ya supaya mereka bisa menarik suara untuk para anak-anak muda. Terganggu nggak kira-kira dengan, kan kita tahu parpol ini kan biasanya diisi oleh tua lah, quote unquote kolot lah. Nah, tapi belakangan akhirnya mereka mulai membranding, gue partainya anak muda nih. Kira-kira gimana nih? Berjalannya waktu nanti kita juga bisa lihat ya, pemilih teman-teman anak muda itu nggak bisa masuk ke dalam partai politik. Oke. Yang isinya orang-orang tua atau kolot. Iya. Dengan sendirinya teman-teman anak muda yang masuk ke partai politik itu biasanya sih tersingkir. Oke. Ya, mereka hanya jualan aja, Lip service lah ya. service lah. Kalau mereka bisa menampung aspirasi suara Ya. anak muda, sampai hari ini pun yang kita lihat sih seperti itu. Kita belum melihat apa sih program-program buat teman-teman anak muda ke depannya. Mereka kan nggak punya program seperti itu. Cuman kan akhirnya belakangan bermunculan caleg-caleg yang didominasi oleh anak muda. Iya. Apakah itu bukankah itu sebagai salah satu upaya parpol untuk mendengarkan aspirasi yang tadi Bro Farid bilang? Iya, tapi kenyataannya sih nanti sedikit yang bisa meraih kursi di anggota dewan DPR RI atau DPR DPR RI, ya. Itu
nggak cukup signifikan gitu untuk mewakili suara-suara kaum muda. Makanya dari itu kita butuh calon pemimpin yang benar-benar kita punya program bisa merangkul anak-anak muda. Iya, oke. Kalau ke partai politik sih kita cenderung apa sih coba? Iya, iya, oke. Ini setuju nih dengan bahasa Bro Farid bahwa anak muda ini sifatnya harus didengarkan. Nah, dalam kancah perpolitikan nasional ada bahasa belakangan ya fenomena bahwa anak muda ini harus melek politik. Nah, tapi kita mau nanya sama Bro Farid. Kira-kira menurut Bro Farid yang benar itu melek politik atau ikut berpolitik untuk anak muda? Kira-kira seperti apa itu? Kalau bicara benar itu ya menurut saya sih benar dua-duanya. Oke. Mana yang lebih penting Ya. antara melek politik dengan ikut berpolitik? Kalau gue sih lebih milih ikut berpolitik. Oke. Karena kalau kita melek politik aja, tahu semua seluk-beluk perpolitikan di Indonesia, Ya. tapi kita nggak berperan serta, minimal datang ke TPS nyoblos aja, Well, itu percuma, wacana aja gitu. Bagi gue sih ikut berpolitik. dan belakangan apakah itu sudah mulai ditunjukkan oleh beberapa partai politik bahwa keterwakilan anak muda mulai diberikan fasilitas untuk bisa ikut berpolitik seperti yang tadi Bro Farid bilang? Sudah terlihat belum langkah menuju ke sana? Itu untuk 2024 sih nggak cuma partai politik ya, KPU juga banyak mensosialisasikan supaya anak-anak muda ayo ikut berpartisipasi dalam perpolitikan di 2024. Jangan golput karena suara kalian menentukan nasib bangsa ke depannya. Oke, oke, mantap, mantap banget. Nah, Bro Farid, kita tahu bahwa mulai mengerucut calon-calon presiden di 2024 nanti. Let's say ada Bapak Ganjar Pranowo, ada juga Bapak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan. Dari kacamata Bro Farid, kira-kira kandidat potensial yang mana yang kacamata Bro Farid lihat? Kayaknya yang ini nih memiliki kedekatan khusus atau mudah jalannya untuk bisa menyentuh hati anak muda. Di antara ketiga capres yang saya lihat itu ya, yang baru kita lihat Pak Ganjar ya, yang sudah punya beberapa kegiatan untuk anak muda. Contoh terbarunya kemarin di Ancol. Oke, boleh. Dia butuh pemuda-pemuda untuk apa ya bahasanya, mengelola laut kita, di mana laut kita adalah sumber kekayaan yang belum diolah secara maksimal. Wow. Kalau diolah maksimal, kita jadi eksportir ikan dan pengolahan ikan terbesar. Itu statement Pak Ganjar yang kita. Terus yang kita suka kan anak muda nih suka yang nggak usah bertele-tele, Iya. poin aja. Ketika dia gebuk, oh iya lo korupsi, dia salah, proses. Nggak perlu drama-drama yang gimana-gimana gitu. Dan jelas tindakannya tegas Pak Ganjar. Dia juga sudah buat sekolah ya, sekolah gratis ya. Betul. Sekolah gratis di Jawa Tengah, di mana disitulah bibit-bibit anak-anak muda nanti akan berkembang. Oke. Jadi udah kelihatan sih, kalau kami sih ngelihatnya Pak Ganjar ya, yang sudah kelihatan punya visi misi untuk mengedepankan anak-anak muda. Iya. Sih pilih Pak Ganjar. Wah, mantap. ini keren. Namanya juga ketua muda ya. Nah, tadi udah membongkar bahwa kandidat potensial yang dapat diterima langsung oleh anak muda adalah Bapak Ganjar Pranowo. Nah, mungkin Bro Farid pernah mendengar bahwa Pak Ganjar di Jawa Tengah itu pernah mendirikan atau membangun yang namanya hetero space. Itu hetero space itu tempat atau wadah bagi anak-anak muda bisa berkarya, bisa menjadi calon-calon pemilik atau pengusaha startup digital. Nah, bahkan Pak Ganjar sudah sampai ke titik itu. Kira-kira apa yang
ingin ditujukan Pak Ganjar dengan tadi sekolah, lalu sekolah gratis, lalu ada heterospace, dan ada beberapa sekolah vokasi. Menurut Prof. Pak Ganjar ini sedang apa? Kenapa fokus banget nih ke anak muda? Ya kalau saya pikir Pak Ganjar serius menciptakan kader-kader pemimpin Indonesia untuk bangsa ini ke depannya. Wow. Yang belum tentu dimiliki oleh semua calon presiden. Wow. Yang biasanya hanya memikirkan dia berkuasa saat ini, setelahnya Yes. ya sudah lah. Yes. Kalau seperti itu kan kita bisa melihat Pak Ganjar sudah mulai mempersiapkan nih Indonesia Yes. nggak cuma sampai 2030, nggak cuma sampai 2040. Selamanya Indonesia ada dari Nggak bubar ya? nggak bubar. Dari mulai situlah Pak Ganjar Wow. coba bibit. Wow, berarti memang ada alasan jelas ya kenapa kita menaruh kepercayaan kepada Pak Ganjar bahwa beliau bukan saja berretorik tapi sudah melakukan itu di Jawa. Sudah melakukan. Betul, itu menjadi salah satu inspirasi buat anak muda tentunya. Nah, Bro Farid, pertanyaan terakhir. Pak Ganjar ini dekat dengan anak-anak muda seperti tadi yang saya bilang. Menurut Bro Farid, apakah itu sudah menjadi modal yang cukup bagi Pak Ganjar untuk bisa meraih kursi RI? Menurut Bro Farid? Kalau bicara modal cukup atau enggak untuk pemenangan Pak Ganjar nanti, saya yakin sebagian besar anak-anak muda pasti akan memilih Pak Ganjar. Saya yakin sih Pak Ganjar akan Karena seperti tadi yang Bro Farid bilang bahwa kita kan akan di tahun 2024 ini ada 56% pemilih Gen Z dan milenial. betul. Maka menurut pandangan Bro Farid, ini bukan tidak mungkin Pak Ganjar dapat dengan mudah untuk bisa meraih kursi RI 1. Kalau bicara seperti itu sih ya, memang dasarnya kita harus optimis. Yes. Pak Ganjar bisa memenangkan pemilihan presiden 2024, terutama dari pemilih anak-anak muda. Bro Farid sebagai Ketua Umum Garuda, boleh diceritakan sedikit seperti apa sih gerakan atau kegiatan yang biasa dijalankan oleh teman-teman Ganjarisme Indonesia, baik yang sudah maupun yang akan? Boleh ceritakan? Ya kita sih coba mengikuti apa yang Pak Ganjar lakukan. Oke. Seperti tadi pengkaderan. Cuman dalam skop kecil kita melakukan pelatihan bahasa Jepang. Sudah ada beberapa yang sudah bekerja. Wow. Kita juga melakukan pelatihan bahasa Inggris gratis di daerah Jakarta Pusat. Kita juga ada melakukan pelatihan matematika di daerah Jakarta Timur gratis. Kita coba kita juga ada pelatihan tari untuk menjaga kebudayaan kita. Minimal kita coba berkontribusi untuk menanamkan cinta tanah air dan kebudayaan, dan coba berkontribusi kalau pendidikan itu akan memajukan bangsa ke depannya. Bro Farid ini gini, membuat program yang tadi Bro Farid bilang, teman-teman Garuda ini bukan itu membutuhkan sumber finansial atau SDM-nya, dan Garuda sudah memiliki itu, atau bagaimana kira-kira? Ya, perjalanan waktu sih akhirnya kita punya teman-teman yang bisa berkontribusi untuk menyumbangkan apa yang mereka bisa Secara sukarela sukarela. dan sudah melakukan itu ya. Iya, kita ingin sebagai organisasi nggak cuma kumpul-kumpul aja, tetapi kita secara organisasi ingin punya manfaat juga untuk masyarakat. Siap. Sebagai penutup Bro Farid, harapannya baik secara pribadi Bro Farid maupun juga sebagai Ketua Umum Garuda kepada calon pemimpin kita ke depan, khususnya pada Pak Ganjar, boleh disampaikan. Harapan saya sih lebih gimana ya harapannya ya. Saya sih berharap Pak Ganjar bisa terpilih di tahun 2024 dan polemik
perpecahan, pengkontak-kontakan selama pemilu ini mudah-mudahan nggak terlalu keras seperti pilkada di DKI Jakarta. Itu aja sih yang saya harapin. Luar biasa. Nih ketum Garuda nih nggak kaleng-kaleng ternyata nih. Bro Farid, makasih banyak atas waktunya udah ngobrol-ngobrol sama kita di sini di Generasi Penerus. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatannya. Oke, teman-teman terima kasih udah menyaksikan Generasi Penerus. Pantengin terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga di share ya. Bersama dengan saya Ferlin, tetap bersama saya di Ganjaris TV. Ganjaris Optimis.